Baik, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Sehat. Baik anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh petugasnya. Maksa, silakan Maksa. Sebelum doa dimulai. Salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa tadi. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai lagi, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua ya? Semangat atau tidak seperti? Semangat atau tidak? Sebelum kita belajar lagi, biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Ya, siapa tahu tidak
artifisial. Anak-anak sekalian, tahu atau tidak coding dengan kecerdasan artifisial? Belum tahu kan? Belum tahu. Baik, Bapak akan kasih tahu. Coding ini anak-anak sekalian, coding adalah perintah yang dilakukan oleh manusia atau komputer dalam kegiatannya. Bisa juga disebut dengan kode. Contoh dari perintah itu contohnya adalah maju, belok ke kiri, belok ke kanan, mundur. Itu salah satu contoh perintah dasar. Dan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang digunakan oleh suatu komputer yang meniru kegiatan manusia. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini guru atau kita semua akan belajar mengenai yang namanya berpikir komputasional. Sudah tahu belum berpikir komputasional? Belum tahu kan? Baik, kalau belum tahu, Bapak akan menampilkan sebuah video. Anak-anak simak ya. Berpikir komputasional itu ada 4. Nanti kita akan coba menyimak video dan memahami apa itu berpikir komputasional. Baik anak-anak, mari kita simak bersama video yang telah Bapak tayangkan ini.
Ada yang tahu? Dekomposisi itu apa? Mengelompokkan bagian-bagian atau masalah yang kompleks menjadi bagian yang kecil. Bagus, tepuk tangan untuk Riki. Kemudian yang kedua apa lagi nak? Apa? Pola, penyusunan pola. Apa itu pola? Menyusun persamaan, ya kan? Merangkai persamaan. Ya. Apa yang sama? Bisa menyusun pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Ada yang tahu abstraksi apa? Tidak. Ada yang tahu? Abstraksi adalah mengambil bagian yang penting. Ya, mengambil bagian yang terpenting. Jadi apabila kita punya masalah, ketika datang masalah itu kita susun dulu nak. Masalah itu kita kelompokkan dari masalah yang besar ke bagian yang kecil-kecil. Kemudian kita susun polanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian kita buang yang tidak penting, kita selesaikan yang penting. Yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Iya, algoritma. Apa algoritma? Adalah langkah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, tadi kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya contohnya tadi apa? Buat nasi goreng. Cara menyelesaikan nasi goreng. Nah, Bapak ada sebuah masalah. Satu masalah. Rudy pengen makan mie goreng. Rudy pengen makan mie goreng dan ibunya membelikan sebungkus mie goreng untuk Rudy. Dapatkah kalian membantu Rudy memecahkan masalah itu dengan cara berpikir komputasional? Silakan angkat tangan. Ya, Nagita silakan Nagita. Apa ya? Pertama apa Nagita? Pertama, buka bungkus mie-nya. Betul, lanjut. Siapkan air, terus ke dalam panci. Kemudian, masuk langsung ke dalam air ya mie-nya. Boleh, lanjut. Dimasukkan bumbunya, terus makan mie, diangkat, satu, disajikan. Tepuk tangan untuk Nagita. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Satu Nagita tadi kalau nak masak mie, buka bungkus siap ke banyu, masuk panci banyu, langsung masuk ke banyu panci dari masak, langsung masuk ke mie, langsung masuk bumbu, langsung dimakan. Ada yang lain yang menambahkan? Ya tadi silakan tadi. Silakan yang ready. Pertama, ya. Buka bungkusnya ya. Ya. Iya. Mie. Iya. Saring. Ya. Wow, tepuk tangan untuk yang ready. Ya. Dari simulasi yang Bapak buatkan tadi, kita telah menyelesaikan. Kita menyiapkan bumbu-bumbunya di bagian terkecil termasuk apa itu? Dekomposisi. Iya. Kemudian kita membuang kulit daripada bumbu itu termasuk apa itu? Yang tidak penting dibuang apa namanya? Abstraksi. Dan kita memasukkan dengan langkah-langkah disebut dengan algoritma. Nah, satu lagi Bapak buatkan kasus. Kasusnya adalah bagaimana kita contoh ya. Marza ingin makan jus buah yang enak tentunya, jus buah yang disukai oleh Marza. Marza ingin membuat jus alpukat. Siapakah yang bisa menjelaskan cara membuat jus alpukat dengan cara misalnya dekomposisi? Siapkan dulu alat-alatnya itu dikomposisikan, kemudian buang yang tidak penting. Polanya bagaimana? Misalnya cara membuat itu bagaimana? Kemudian langkah-langkahnya disebutkan. Silakan siapa yang bisa membuat jus alpukat? Ada yang tahu? Oke, Delo, silakan Delo. Pertama-tama apa Delo? Ya, siapkan bahan-bahannya itu termasuk dekomposisi. Tepuk tangan untuk Delo. Kemudian susun. Apa? Apa lagi? Apa cek? Bola alpukatnya, boleh. Lanjut terus. Buang bijinya. Bijinya itu penting atau tidak penting? Kalau kita membuang hal yang tidak penting, termasuk apa itu? Abstraksi. Iya betul.
abstraksi. Selanjutnya blender ya. Batu es dan susu betul ya. Disukai ya. Ya, terus siap dihidangkan. Wow, tepuk tangan. Betul. Jadi anak sekalian yang disebut kata Delo tadi sudah betul. Nah, yang menyiapkan bahan yang termasuk dekomposisi. Kemudian Delo menyiapkan pola bagaimana cara membuat jus alpukat tadi. Kemudian Delo membelah jus alpukat tadi. Dilihat Delo tadi ada biji dibuang, itu termasuk abstraksi. Ada lagi tidak abstraksi yang kita lakukan? Kulitnya dibuang, kulitnya dibuang, kemudian yang tidak berguna kita buang, kulitnya dibuang, kemudian dimasukkan ke dalam juicer atau blender, di blender dikasih yang seperti topping ya. Iya, cara kalian membuat di situ disebut dengan algoritma dan siap ini. Bapak tanya lagi, ketika yang disebutkan Delo itu sebuah perintah untuk membuat tersebut, kalau yang disebutkan atau tata cara susunan itu salah, maka hasilnya salah. Itu disebut dengan coding. Ketika perintah yang kita perintahkan kepada mesin atau manusia tidak sesuai dengan aturannya, maka hasilnya akan salah. Contohnya seperti apa? Delo ambil belah buah alpukatnya, isi pukatnya dibuang, kemudian bijinya di blender sama Delo dikasih susu. Enak atau tidak? Tidak enak kan? Itulah disebut dengan coding. Nah, coding adalah perintah atau kode yang benar. Kemudian ketika kita memberikan perintah, kita harus menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasi. Iya. Baik anak-anak sekalian, kita akan memberikan menyelesaikan sebuah masalah. Masalah ini adalah ada seekor kancil. Kancil ini akan mencari sebuah harta karun. Siapa yang tanya harta karun kancil itu apa? Buah-buahan untuk diapakan atau oleh si kancil? Jadi si kancil ini akan mencari harta karun, dan harta karun itu akan dimakannya dan akan disimpan ke dalam sebuah keranjang. Dan kancil akan melewati jalan, maka kita harus memberikan petunjuk untuk kancil agar kancil tersebut mendapatkan buah-buahan yang segar. Siapa yang tahu buah apa saja yang kancil sukai? Nak? Buah apa nak? Pisang. Oke. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian semua dan kalian diskusikan bagaimana petunjuk atau coding perintah yang kita berikan untuk kancil menemukan buah untuk dimakan. Baik, Bapak akan bagikan untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Dan ini adalah kelompok 4. Silakan didiskusikan. Boleh berkelompok anak-anak sekalian. Dan anak-anak sekalian, perintah yang kita berikan hanya 4. Yang pertama, ada yang tahu perintah apa? Maju. Maju. Ya. Tanda maju seperti ini ya. Panah. Kemudian perintah kedua apa? Belok kanan. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Belok kiri ya. Selanjutnya mundur. Ya. Silakan kalian berikan perintah pada sang kancil agar dapat menemukan harta karunnya. Silakan didiskusikan oleh kalian. Berdiskusi. Oke, silakan. Boleh. Bagaimana kelompok 2?
satunya harus satu ini ya. Nah, silakan dicari ya. Anak-anak sekalian, untuk diketahui bahwa yang warna hijau ini adalah labirinnya dan warna kuning adalah jalan untuk kancil ya. Silakan. Bagaimana Pak? Ya, bagus. Silakan ditulis. Silakan, boleh nanti ada yang maju. Anak-anak sekalian apabila membentur labirin, contohnya misalnya maju, artinya mundur selangkah, baru boleh belok kanan. Silakan. Ya. Silakan, masa yang bawah masa. Bagaimana Catherine? Kok belum diskusi? Silakan Nur, boleh maju ke sini Nur. Diskusi Nur. Ya. Sudah dibuat itu belum ya? Bagaimana kelompok Catherine? Hampir selesai. Ini baru nomor 7 nih. Teruskan Catherine. Belum ada pena ya? Nomor 10 ya? Tulis benar. Nah, tandanya jangan salah. Ini tidak ada maju. Tidak ada maju. Ini ada kanan. Silakan dari sini. Oke. Ya. Ya, dibuat nama kelompoknya ya. Baik, anak sekalian, ingat mengerjakannya, berpikir secara komputasional bahwa kita harus membuang hal yang tidak penting. Contohnya, kita harus misalnya jalannya harus mengambil jalan yang jauh, tidak penting. Yang penting kita tetap menuju ke tujuan, diambil jalan yang tercepat ya. Silakan. Oke, sudah kelompok 1. Ya, kalau yang sudah silakan yang kelompok. Sedikit lagi Pak. Ya, sedikit lagi ya, siap-siap ya. Ada perintah dulu, boleh perintah dulu. Sudah? Sudah belum? Ya. Dikit lagi ya. Sudah, yang siap ya, nanti kita sama-sama melihat bagaimana cara kita memberi jalan kepada sang kancil. Sudah kelompok 3? Nanti Bapak tanya satu-satu ya, kelompok ya.
jalan yang akan kita tunjukkan kepada kancil itu kodenya satu-satu. Oke. Baik, kita akan coba ya. Siap? Kita mulai dari kelompok 1. Itu kancilnya menghadap ke arah depan ya. Baik. Perintah apa yang kita berikan terhadap kancil? Maju. Ya betul. Berarti kancilnya harus maju. Kemudian sudah maju. Belok kanan. Kelompok 1. Belok kanan. Benar. Kelompok 2. Nah. Kiri. Yang belakang. Kanan. Yang kelompok 4 bagaimana? Kanan. Ya, kita lewat kan? Betul. Kemudian kalau sampai di sini, Maju. maju. Kelompok 3, kelompok 2, mundur dulu. Maju. Kelompok 3 ke kiri. Kelompok 4 belok kiri. Bagus. Belok kiri. Sudah belok kiri. Apalagi perintahnya? Maju. Benar. Kemudian kalau sudah maju, belok kanan atau belok kiri? Betul, Delu. Tepuk tangan untuk Delu. Belok kiri ya. Kemudian apalagi perintah yang kita berikan? Eka? Apa lagi? Maju. Bagus. Sudah maju, perintah apa lagi ya? Belok kanan atau belok kiri? Belok kiri. Iya, betul, belok kiri. Belok kiri. Kemudian belok mana lagi ya? Maju. Sudah maju, belok apa dulu? Belok ke kita belok kanan. Kemudian ya, maju kembali lagi ya. Kemudian belok ke belok kiri atau kanan? Kemudian belok kemana lagi? Maju lagi. Belok kemana ini? Belok kiri. Belok kiri. Kemudian maju ya sini ya. Maju langsung belok kemana lagi nih? Kiri atau kanan? Kiri. Kemudian maju. Sudah maju belok? Yang ini. Bapak tanya kelompok 2 ini belok ke kiri atau belok ke kanan? Apa? Kanan. Kelompok 1 kanan atau kiri? Kanan. Kelompok 3 belok ke kiri atau belok ke kanan ini? Yang sini. Belok kiri atau belok kanan? Iya, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong. Belok ke kiri. Kemudian kalau di sini nih, ini belok ke kanan atau belok ke kiri? Belok ke kanan. Kemudian perintahnya boleh. Kemudian belok ke kanan. Sudah kanan apa lagi nih? Kemudian belok kemana lagi? Kiri. Ini belok kemana lagi? Kiri ini. Kelompok 3 belok kemana? Belok ke kiri atau belok? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, bagaimana kalau kalian belok ke kanan atau ke kiri? Belok ke kiri. Kemudian belok mana lagi nih? Belok ke kanan langsung bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak sekalian, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kemudian ke depan. Silakan Bapak 3, Aditya dikumpulkan. Silakan. Silakan anak sekalian dikumpulkan LKPD-nya. Ya. Baiklah anak sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat, kita akan coba SPT sekali lagi ya. SPT-nya. Silakan berdiri anak sekalian. Kita SPT-nya lagu Tang Pintung, boleh? Boleh dah? Ya, siap.
permainan. Permainan ini akan kita lakukan sebuah perlombaan kecil yang bagaimana kita mensimulasikan seekor kancil mencari harta karun. Apa harta karun untuk kancil? Baik, anak-anak sekalian, kita mundurkan dulu mejanya, kita akhiri sebelah sini. Membuat suatu permainan simulasi mengenai mencari harta karun. Kelompok mana dulu yang maju? Baik, kita coba kelompok 1. Namun Bapak akan memberitahukan bagaimana cara permainannya. Anak-anak sekalian akan memberikan perintah kode atau coding kepada temannya mencari sebuah harta karun seperti ini. Nanti ada memberi perintah maju atau mundur. Maju. Baik, anak-anak sekalian, perintahnya ada 5. Apa perintah yang pertama? Maju. Yang kedua? Kanan. Yang keempat? Bapak tambahin 1. Apa yang 1? Ambil. Apa? Perintah ambil diberikan terhadap sang kancil ketika menemukan baik, kita panggil kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Kelompok yang lain diperhatikan. Kelompok 4, perhatikannya. Untuk kelompok ya, kelompok 1, Eka ya, itu. Ya. Kelompok 2. Di sini kelompok 2. Siap diberikan perintah temannya ya. Baik. Bapak akan meletakkan tepuk semangat. Sekalian diberi semangat teman-temannya. Baik, akan 3 kotak saja ya. 1, 2, 3. Yang ini di sini. Ini adalah sebuah halangan ya, tidak boleh dilewati ya. Artinya lewat sini boleh, nanti ada batu. Batu itu apa nak? Batu adalah halang. Baik, ada lagi batu. Halangan ya. Baik. Dipasnya kita jauhkan dulu. Ya. Ya. Kemudian ada 2. Ini finish. Silakan finish ya. Oke, sekarang kelompok kemudian ada batu. Silakan. Siap belum? Siap ya. Ayo kelompok 3 dan kelompok 4 diberi semangat. Tepuk semangat. Kita tutup dulu. Yo, siap ya. Siap. Oke, siap. Hitung yuk. Dihitung oleh kelompok 3 dan 4. 1, 2, 3. 1. Belok kanan, ayo.
Sini ya. Go. Ya, siap ya. Siap. Sini. Iya. Apa lagi ya? Kemudian yang mana lagi ya ke sini? Ya. Ayo dihitung ya. 1, 2, 3. Maju terus. Terus kasih salamin pisang dong. Ayo lanjut kasih kode. Yo, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 1. Hadir. Silakan. Maju, ayo maju kelompok 3 dan 1. Iya. Ricky ya. Iya, bisa ya. Siap ya. Ayo kita tepuk semangat dulu semuanya. Oke, tepuk semangat. Karena kan ini satu ambilnya di sini yang ini. Nah, ini kan 3. Oke. Kasih semangat dulu dong kelompok 1 dan 2. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Ya, gini. Yeay, kelompok mana yang menang? Kelompok 3. Oke, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak sekalian, di dalam kegiatan tadi, apa yang dapat kalian pelajari dalam kegiatan tadi? Bapak tanya dulu, apa yang dapat kalian pelajari dalam kegiatan tadi? Kelompok 1 apa ya? Apa yang dapat kalian pelajari dalam kegiatan tadi? Yang pertama apa lagi? Melatih kefokusan. Wow, tepuk tangan dong untuk Iki. Nah, anak-anak sekalian, perlu anak-anak ketahui ya, anak-anak sekalian, bahwa dalam berpikir komputasional, ketika kita menguasai berpikir komputasional, salah satunya kita akan melatih fokusan kita. Betul sekali. Ada lagi? Kerjasama tim. Apa lagi kelompok 1? Kelompok 1 yang berkatanya ya. Apa lagi? Kerjasama tim, kefokusan habis. Hanya 2. Oke, silakan. Kelompok 2, apa saja yang terkait pelajari dalam kegiatan kita tadi, permainan tadi? Ya, silakan Mas. Berpikir kritis, betul sekali. Apalagi?
keputusan selain itu mengenai langkah-langkah ya. Oke, bagus. Mengetahui langkah-langkah, berpikir kritis. Kelompok 3, kelompok 2. Apa yang kalian pelajari? Catherine? Iya. Selanjutnya bisa apa? Mengetahui kode ya. Ada berapa kode yang kalian ketahui? Ada berapa kode? Ada 4 atau 5? Ada 5, sebutkan. Apa? Catherine, disebutkan. Yang satu apa? Maju. Ya, yang kedua apa lagi? Lewat atau pintu Eka. Kemudian selanjutnya kelompok 4, apa yang kalian pelajari dalam kegiatan hari ini? Apa? Every? Tidak tahu. Tulis apa? Ya. Dilo. Ya, boleh dibaca catatannya ya Pak? Boleh. Silakan Pak. Mengapa? Mengendalikan emosi. Oh, dan hati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak tanya lagi. Di dalam kegiatan tadi, dapatkah kalian menyebutkan salah satu berpikir komputasional dalam kegiatan kita tadi? Contohnya apa? Pikir kritis. Ya, apa yang pertama? Algoritma. Nah, apa sebenarnya algoritma? Tadi, Riki tadi menyebutkan langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh adik tadi? Maju. Kemudian apa lagi? Mundur. Kanan. Kemudian kiri. Kemudian lagi. Jadi salah satu yang pertama adalah algoritma. Kemudian apa lagi? Abstraksi. Abstraksi apa nak? Abstraksi contohnya apa dari ini? Tidak melewati tempat yang tidak penting. Ketika abstraksi itu Tidak penting. tidak penting, contohnya apa? Menghindari batu. Betul, menghindari batu, bagus sekali. Ada yang lain? Membuang biji. Alpukat, betul sekali. Abstraksi. Kemudian apa lagi yang Bapak lakukan di tempat-tempat itu apa? Menyusun apa? Menyusun apa? Pola. Pola. Tepuk tangan untuk FPD, betul. Ketika kita akan melewati suatu tempat, kita harus menyusun pola dulu nak. Pola yang kita lewati di mana? Oh, ini tempat yang berbahaya, maka kita menyusun pola dulu, ya. Persamaannya. Oh, ini batu, batu ini tidak boleh dilewati, maka kita menyusun sebuah pola. Kemudian apa lagi yang belum? Dekomposisi. Apa contohnya dekomposisi? Membagikan bagian-bagian yang kompleks menjadi bagian yang terkecil. Contohnya, oh ini batu. Batu itu termasuk bagian apa? Rintangan ya. Kemudian apa? Buah. Termasuk apa itu? Harta yang akan kita ambil. Dibagi. Oh ini batu, ini rintangan. Itulah disebut dengan dekomposisi. Tujuan kita berpikir komputasional adalah supaya kita berpikir kritis. Baik, kita akan coba buat tepuk tangan dulu ya. Kalau tidak amalan kita maju. Boleh? Boleh enggak? Oh, ini kita Bapak tepuk satu dulu dong. Tepuk satu dulu dong ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk keempat. Seperti ini tepuk empat. Iya. Tepuk keempat, tepuk lima. Mantap. Tepuk lima dua kali. Tepuk lima tiga kali.
1, 2, 3. Kalau tidak halangan kita maju. Kalau ada rintangan kita belok. Kalau ada rintangan lalu kita kemana kita belok. Oke, bisa ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman sekalian, dari kegiatan tadi kita dapat menyimpulkan semuanya dari seluruh rangkaian tadi anak-anak. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah coding. Apa itu coding? Siapa yang bisa menyebutkan coding itu? Apa itu coding? Perintah. Betul. Coding adalah perintah. Nah, perlu kita ingat dalam pengenalan pembelajaran coding itu adalah perintah atau kode yang diberikan kepada komputer atau manusia. Itu coding. Jadi makanya pembelajaran kita yang terbaru ini adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ketika ada namanya coding itu adalah sebuah perintah atau kode. Contoh, misalnya Nuansa akan membuat perintah ke Google. Misalnya, oke Google, carikan saya motor yang paling bagus. Maka perintah itu direspon sama Google, maka dia akan mencarikan kita gambar motor yang bagus. Itulah yang disebut dengan coding. Maka anak-anak sekalian, kemudian tadi ada apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh komputer yang memungkinkan seperti manusia. Kecerdasan komputer yang memungkinkan seperti manusia. Bagaimana pemikiran komputer seperti manusia? Contohnya berpikir secara komputasional. Ada yang tahu berapa berpikir secara komputasional ada berapa? Ya, Freddy ada berapa? 4. Sebutkan Freddy yang pertama apa? Ada yang lain bisa bantu? Dekomposisi. Iya, betul, Abstraksi. Pengenalan pola. Iya, yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Baik, kita ulang lagi. Berpikir cara dekomposisi bagaimana adalah seperti apa? Dekomposisi adalah menyusun langkah-langkah kelompok, dikelompokkan dari yang kompleks menjadi bagian yang kecil. Kita tepuk tangan untuk Ricky. Yang kedua adalah pengenalan pola. Contohnya bagaimana? Pengenalan pola contohnya apabila kita membuat sebuah nasi goreng, bumbunya itu hampir membuat mie goreng, bumbunya hampir sama dengan nasi goreng, maka polanya boleh sama. Bumbu dari nasi goreng tadi, mie goreng tadi diberikan kepada nasi goreng. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi itu adalah membuangkan hal yang tidak penting. Contohnya Biji alpukat. iya, ketika kita membuat jus alpukat, biji alpukat itu merupakan hal yang tidak penting. Makanya kita buang saja. Terus kita kerjakan yang penting-penting saja. Dan yang keempat adalah apa yang keempat? Algoritma. Algoritma apa? Apa algoritma? Menyusun langkah-langkah. Contohnya bagaimana? Apabila pengen membuat jus alpukat, yang pertama harus memotong kedua sisinya. betul. Selanjutnya Dan mengeluarkan bijinya. lanjut, kemudian Memotong seperti dadu. ya. Lalu di blender. Mantap, kemudian Dikasih air dan batu es sedikit topping yang kita mau. Lalu wah, keren. Tepuk tangan untuk Ricky. Kita tadi ya, kita simpulkan pembelajaran kita dan tujuan daripada berpikir komputasional agar kita berpikir kritis. Anak-anak sekalian, marilah kita refleksi kegiatan hari ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini adalah apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini kalian paham? Adakah yang kalian tidak paham dari kegiatan hari ini? Tidak ada, betul, tidak ada. Baik anak-anak sekalian, apabila tidak ada, Bapak akan memberikan tugas dan Bapak akan mengumumkan anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, mulai ke depan kita mendapatkan pembelajaran baru. Pembelajaran baru itu adalah pembelajaran kata.
pelajarannya dalam satu minggu adalah 2 jam pelajaran. Kita akan melaksanakan kegiatan itu di hari Sabtu. Dan anak-anak sekalian, pembelajaran coding ini hanya diberikan kepada 2 kelas saja atau fase C. Ada yang tahu kelas berapa saja? Kelas 5. Kelas 5 dan kelas 6. Jadi ke depan anak-anak dipersiapkan satu lagi untuk kita, yaitu adalah buku KKA setiap hari Sabtu. Nah, anak-anak sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Pembelajaran itu adalah Bapak akan memberikan sebuah permasalahan. Permasalahan itu sama dengan yang tadi. Permasalahan itu, permasalahan yang pertama yaitu anak-anak sekalian, silakan disimak ya, dan boleh dicatat atau boleh dilihat. Rudi akan membuat sebuah nasi goreng. Baik, disimak kembali ya permasalahannya. Rudi akan membuat nasi goreng untuk 3 orang, untuk ayahnya dan ibunya dan Rudi itu sendiri. Dan Rudi menyelesaikan masalah itu menggunakan berpikir komputasional. Maka anak-anak sekalian, masalah tersebut kita kerjakan di rumah untuk PR. Nanti apabila pembelajaran coding selanjutnya kita akan membahasnya. Setuju atau tidak? Semangat atau tidak? Tepuk semangat. Baik anak sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran. Namun sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita mengerti dan kita pahami, dan terlebih lagi anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa anak-anak? Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu penting untuk anak-anak sekalian. Baik, Bapak persilakan kepada petugas untuk membaca doa. Silakan membaca doa sebelum Bapak akan menutup pembelajaran pada siang hari ini. Kami persilakan Maksa. lagi di minggu depan, yaitu adalah dengan pembelajaran apa anak sekalian? Dan kecerdasan artifisial. Baik anak sekalian, akan pembelajaran ini dengan melepaskan Allah SWT dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.